Halo Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah Toyota Vios generasi kedua yang mana memiliki penampilan yang simpel, serba membulat, layaknya Toyota Yaris bakpao. Dan memang di generasi ini bisa dikatakan ini adalah Toyota Vios yang memiliki desain unik karena ya segalanya ini serba membulat. Nah, kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Untuk penampilannya, Toyota Vios di generasi ini memang terlihat sangat unik karena serba membulat. Kemudian juga dia mengalami facelift satu kali di mana penampilannya dibuat lebih cantik oleh Toyota, yaitu adalah penggunaan grill dengan model garis seperti ini dengan warna silver, kemudian juga dilapisi dengan chrome, dan juga di bagian sisi fog lampnya ini dia dilapisi dengan warna silver yang membuat penampilannya terlihat lebih cantik. Dan perlu Anda ingat, ini adalah tipe G yang merupakan varian yang ada di tengah. Kemudian uniknya lagi adalah di bagian headlampnya, walaupun masih menggunakan model multi reflektor seperti ini, tapi dia sudah dilengkapi dengan teknologi high day xenon. Ini adalah merupakan teknologi lampu yang bisa dikatakan lampu yang hadir pada mobil-mobil mewah saja. Kemudian mobil ini walaupun di bagian sudah dilengkapi dengan high day xenon, tapi untuk lampu sennya masih menggunakan bola lampu pijar biasa. Begitu juga untuk lampu kecilnya, dan di lampu fog lampnya sendiri pun juga masih menggunakan bola lampu halogen biasa. Penampilan yang unik membuat mobil ini cukup menarik, yang bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk mencari sebuah sedan dengan ukuran yang dimensinya kompak seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ke mesinnya aja yuk. Nah, untuk mesinnya, Toyota Vios generasi ini masih mengandalkan mesin dari generasi sebelumnya, yaitu mesin berkode 1NZFE. Ini adalah mesin yang legendaris, digunakan di 3 generasi secara sekaligus. Dia mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder berteknologi VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga 109 PS dengan torsi 141 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan dengan 2 pilihan transmisi, yaitu ada transmisi manual 5 percepatan dan juga transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Anda bisa lihat penampilan ruang mesinnya memang sebenarnya hampir tidak berubah dari generasi sebelumnya. Dan sebagai standarnya di tipe G ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, dan brake assist sebagai bawaan mobil ini. Kemudian Anda bisa lihat penampilan ruang mesinnya di sini juga terlihat cukup simpel. Di bagian firewall-nya dia tidak seluruhnya diberikan peredaman, tapi cukup maksimal lah menurut saya. Kemudian juga yang cukup disayangkan adalah model ECU-nya atau komputernya di sini terlihat dari bagian ruang mesinnya, jadi benar-benar terekspos. Di bagian kap mesinnya sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan peredaman seperti ini. Nah, Vios di generasi kedua ini yang di samping kami ini sudah mengalami facelift satu kali, di mana penampilannya pun dibuat lebih cantik oleh Toyota, yaitu hadir dengan sentuhan list body yang mana di sini juga dilengkapi dengan list chrome. Kemudian penggunaan pelek yang modelnya jari-jari seperti ini dengan warna silver membuat penampilannya jauh terlihat lebih cantik. Dengan velg ukuran 15 inci dan dibalut ban dengan ukuran 185/60. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah ini merupakan tipe G, di mana tipe G ini memiliki penampilan seperti ini yang dilengkapi dengan lace body dan juga velg berwarna silver dengan model jari-jari, serta di bagian lampu, maksud saya di bagian spionnya ini sudah dilengkapi dengan lampu sennya. Kemudian sistem pelipatan kaca spionnya sendiri dilakukan secara elektris dari bagian dalam kabin, dan juga pengaturan kaca spionnya pun juga diatur melalui dalam kabin. Kemudian mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan sistem penguncian secara remote, menggunakan remote yang mana menjadi satu pada anak kuncinya, bukan sistem keyless entry untuk di Vios generasi ini. Nah, di Vios generasi kedua ini yang mana merupakan varian facelift pertama kali, lampu belakangnya ini mengalami perubahan yang mana memang di saat generasi ini Vios mendapatkan penampilan yang menjadi cantik. Jadi desain lampunya yang cantik, kemudian juga penambahan beberapa lace chrome di beberapa panel membuat penampilannya memang seperti naik kelas lah pada mobil ini. Kemudian di tipe G ini sebagai standarnya dia sudah mendapatkan sensor parkir di bagian belakang, walaupun memang hanya ada 2 titik saja. Dan kaca defogger juga menjadi standar pada mobil ini. Oke, sekarang kita akan buka bagasinya.
Untuk mengakses bagasinya sendiri memang tidak dapat dilakukan secara langsung di sini kecuali Anda membawa anak kuncinya melalui sini atau membukanya yaitu melalui tuas yang ada di samping jok. Nah, untuk bagasinya sendiri dia punya kapasitas bagasi yang terbilang besar di sini. Anda bisa lihat kapasitas bagasi yang besar, kemudian juga ada tempat penyimpanan di bagian bawah. Yang mana tempat penyimpanannya ini juga tempat untuk menyimpan ban serep, dan ban serepnya ini memiliki ukuran yang sama persis yang menempel dengan keempat rodanya. Di sini pun juga memiliki partisi-partisi penyimpanan di sekitar ban serep yang memungkinkan Anda untuk melakukan penyimpanan toolkit, serta untuk kunci rodanya sendiri menempel di partisi bagian sisi atasnya. Dan uniknya pada mobil ini, apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya. Nah, pada saat terlipat seperti ini, memang sebenarnya kapasitasnya tidak bisa terlalu maksimal, tapi paling tidak Anda memungkinkan untuk membawa barang dengan ukuran yang lebih panjang. Nah, di Vios generasi kedua di tipe G untuk facelift pertama kali ini, interiornya hadir dengan warna coklat seperti ini, warna beige. Membuat memang karena lagi-lagi Toyota pada saat itu ingin Vios seperti naik kelas, seperti terlihat lebih mewah lagi. Jadi dia menghadirkan dengan warna bahan fabric warna coklat, beige, kemudian konsol tengahnya juga, di bagian dashboardnya juga, dan juga lingkar kemudinya hadir dengan jahitan kulit seperti ini yang membuat terasa lebih premium. Begitu juga di tuas transmisinya, yang mana di sini tuas transmisinya juga hadir dengan sentuhan sedikit chrome, yang memang walaupun ini adalah mobil tipe G dengan transmisi manual. Untuk desain dashboardnya sendiri sebenarnya nyaris tidak ada perubahan dibandingkan dengan versi non-facelift sebelumnya. Perubahannya itu terjadi di bagian tengah dashboard ini, dia terlihat lebih cantik untuk model head unitnya yang terintegrasi seperti ini. Dimana dia memiliki fitur untuk radio dan juga pemutar CD, yang mana pemutar CD-nya pun juga mampu untuk membaca CD MP3. Kemudian di bagian atas, ini adalah menjadi ciri khas dari Vios dan juga Yaris, yaitu adalah speedometer yang berada di bagian tengah dashboard, yang mana ini juga mengalami perubahan dibandingkan dengan versi generasi non-facelift sebelumnya. Terlihat lebih modern, kemudian juga tetap mengandalkan model konvensional untuk penunjuk putaran mesin dan juga speedometernya. Tapi di sisi sebelah kiri ini ada sebuah layar kecil, di mana dia menampilkan informasi mulai dari tangki bahan bakar, kemudian jam, serta ada odometer, dan untuk mengakses fitur lainnya ada tombol di bagian tengah ini, di mana di sini kita bisa memungkinkan untuk membaca trip meter, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara real time, dan juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Serta dia juga dilengkapi dengan penunjuk untuk sisa bahan bakar, maksud saya sisa jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian juga ada kecepatan rata-rata. Sudah informasinya sudah cukup, tidak terlalu banyak, tapi menurut saya ini sudah sangat cukup sekali. Kemudian di bagian lingkar kemudi di sisi kirinya ini ada pengaturan untuk sistem infotainmentnya, untuk audionya. Jadi ada pengaturan untuk volume, kemudian juga pengganti track dan juga pengganti source-nya. Jadi berpindah antara mode radio ataupun CD. Di belakang lingkar kemudi standar yaitu tuas lampu sen di sebelah kanan yang mana menjadi satu juga dengan lampu utama serta lampu dim dan juga lampu fog lights-nya. Kemudian untuk di sisi sebelah kiri, untuk wipernya ini dia sudah dilengkapi dengan intermittent, tapi memang belum ada pengaturan interval waktunya. Lanjut lagi, di bagian bawah head unit sendiri ada pengaturan untuk AC, di mana pengaturannya masih full konvensional, model putar. Ini pengaturan blower AC, kemudian juga pengaturan arah angin hanya ada bagian tengah dan juga ke kaki, dan juga pengaturan temperatur udaranya. Serta di sini ada tombol untuk defogger kaca belakang. Sentuhan keren pada bagian dashboard ini hadir dengan warna silver di bagian tengah yang membuat penampilannya terlihat modern. Begitu juga warna silver ini hadir ke bagian spoke dari lingkar kemudi dan juga di bagian door trimnya. Oke, di kanan ini dia ada tempat untuk sebagai cup holder atau tempat penyimpanan uang. Kemudian juga di bawah ada tempat penyimpanan lagi, dan di bawah lingkar kemudi juga ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada tombol untuk pengaturan kaca spion dan pelipatan kaca spion, dan memang mobil ini belum dilengkapi dengan sistem start stop engine button. Kemudian di bagian door trim ada tombol 4 buah untuk power window, fitur auto hanya hadir pada bagian pengemudi saja. Dan di sini juga ada tombol untuk door lock serta tombol untuk window child lock. Kemudian
Di sisi kiri Anda mendapatkan tempat penyimpanan laci, kemudian juga seperti di sisi kanan seperti sebuah cup holder, tempat penyimpanan di bagian sisi tengah dashboard, kemudian juga di tengah ini Anda mendapatkan konsol yang mana juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan di bagian bawahnya dan beralih fungsi lagi menjadi sebuah armrest. Untuk AUX-nya sendiri hadir di bagian tengah dengan AUX 3,5 mm dan juga soket 12 volt juga hadir di bagian tengah konsol ini. Sistem airbag pun hadir pada bagian lingkar kemudi serta di bagian dashboard sisi penumpang kiri. Door pocket dengan ukuran yang cukup besar bisa memuat sebuah botol minuman dengan ukuran besar, dan pengaturan joknya sendiri di sini ada slider, kemudian juga pengaturan ketinggian dan juga pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran serta pengaturan untuk headrestnya. Dan pada saat versi facelift ini audionya pun ditingkatkan, yaitu dia juga hadir dengan tweeter yang ada di bagian pintunya sisi atas. Kemudian di atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin, tapi memang tidak ada lampu penerangan, hanya ada reading light untuk masing-masing sisi, dan kaca spionnya pun di bagian tengah ini juga masih model konvensional. Oh iya, seatbeltnya sendiri pun juga dapat diatur ketinggiannya untuk bisa menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Oke, sekarang kita lihat ke belakang yuk. Nah, sekarang kita duduk di baris kedua di sini. Pada saat duduk di sini, saya merasa ini Toyota Vios itu layaknya rasanya seperti Toyota Great Corolla. Dimensinya mirip. Jadi menurut saya sebenarnya Vios itu sudah Corolla yang dulunya dengan ukuran seperti Vios ini sudah beralih menjadi Vios, dan Corolla sekarang itu lebih besar dimensinya. Saya merasa di sini mirip sekali dengan Great Corolla. Dengan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 195 cm, memiliki legroom yang masih memadai dan juga headroom yang cukup lumayan, serta jok baris belakang ini juga mendapatkan headrest yang bisa Anda atur ketinggiannya untuk mendapatkan kenyamanan yang sempurna bagi banyak orang yang memiliki postur yang berbeda-beda. Kemudian di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian sisi kiri dan kanan, sedangkan di bagian tengah seatbelt 2 titik menjadi standarnya. Tidak ada door pocket, hanya ada back seat pocket dan juga gantungan untuk menaruh barang yang memiliki maksimal sampai 4 kilo di sini tertulisnya. Dan di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan sebuah cup holder lagi. Di sini juga ada armrest yang mana bisa dialihkan fungsinya juga menjadi sebuah cup holder lagi. Dan di bagian tengah ini nyaris tidak ada hump. Jadi memang sebenarnya bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus tanpa terlalu berebut untuk posisi kaki yang nyaman pada saat Anda melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil ini. Oke, berminat untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Untuk mesinnya sendiri, hal yang harus Anda perhatikan sebenarnya mobil ini memiliki mesin yang terbilang bandel, tapi walaupun begitu dia sudah terbilang cukup berumur. Jadi sebaiknya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu ada mulai dari electric fan, selang-selang dari sistem pendinginan, kemudian juga selang-selang hawa, serta mobil ini juga dilengkapi dengan electronic power steering yang mana sebaiknya Anda harus perhatikan pada saat Anda melakukan test drive. Apakah terdengar mulai suara-suara tidak baik, atau bahkan lingkar kemudinya mulai terasa berat, karena memang lingkar kemudi yang terasa berat ini ada kemungkinan, ada indikasi bahwa electronic power steering ini pernah dilakukan rekondisi. Nah, jadi itulah hasil review kami mengenai Toyota Vios generasi kedua versi facelift pertama kali ini. Dan untuk apabila Anda yang mencari Vios seperti ini dengan harga pasaran saat ini di tahun 2021 di bulan Desember, Anda bisa mendapatkannya di bawah 100 jutaan. Dan kebetulan unit yang di samping kami ini adalah sebenarnya unit yang dijual oleh OLX Autos Pejaten Village, tapi sayangnya mobil ini sudah laku terjual oleh customer kami. Dengan kondisi mobil ini memiliki odometer hanya 14.000 km saja. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan main-main ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Atau apabila Anda ingin membeli mobil bekas yang sudah dijamin dengan OLX, langsung saja kunjungi OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.